Sahabat Dhamma, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama Smart Education. Sahabat Dhamma, kita sebagai umat Buddha haruslah aktif, giat, dan semangat dalam berbuat baik. Dan terus berbuat baik sampai akhir hidup. Setelah kita berbuat baik, pastilah kita akan merasa bahagia. Seperti yang dikatakan dalam Dhammapada 118. Apabila seseorang berbuat baik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukaria dengan perbuatan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan baik. Lalu, seperti apakah tindakan yang disebut baik itu? Dan kepada siapakah kebaikan itu diberikan? Nah, pada Smart Education kali ini akan membahas mengenai perilaku orang baik. Di dalam agama Buddha ada penjelasan mengenai kepada siapa saja kita harus berbuat baik, yaitu dalam Sapurisa Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 8. Apa saja ya penjelasannya itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat ayah ibunya. Ayah ibu adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Mereka lah yang menjadikan kita ada. Ayah ibu laksana Dewa Brahma. Mereka adalah guru awal untuk anak-anaknya. Sepantasnya anak-anak menghormati mereka. Tinggi sekali kedudukan orang tua di dalam Dhamma. Karena itu orang baik hormatilah orang tuamu. Cukupilah segala kebutuhannya sebagaimana mereka mencukupi kebutuhanmu saat dirimu masih kanak-kanak. Rawatlah mereka dengan baik sebagaimana mereka merawatmu dulu. Yang kedua, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat anak istrinya. Umat Buddha yang berumah tangga memiliki tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Sebagai suami atau sering disebut kepala keluarga, bertanggung jawab untuk menafkahi anak istri mulai dari makanan, tempat tinggal, pendidikan, keamanan, dan masa depan mereka. Yang ketiga, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat pembantunya. Pembantu, pelayan, atau pegawai adalah mereka yang bekerja untuk kita. Sebagai majikan, kita tidak cuma memiliki kewajiban menggaji mereka, tetapi kita juga berkewajiban mencukupi makanan dan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Yang keempat, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat teman atau kerabatnya. Kita hidup bermasyarakat, memiliki teman, atau dalam keluarga kita memiliki kerabat atau saudara dari pihak orang tua, istri, ataupun lainnya. Baiklah kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kita kenali sebagai bagian dari hidup kita. Jika mereka kesusahan dalam hidup, janganlah berat untuk membantu, terutama dalam hal-hal yang baik, serta berguna dan bermanfaat untuk hidupnya dan keluarganya. Yang kelima, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Setiap orang pasti punya leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal. Pada saat mereka hidup, tentu mereka memiliki jasa kepada kita. Kita patut membalas jasa itu sebagai wujud terima kasih. Setelah mereka tiada, kita lakukan kewajiban dan limpahkan jasa baik itu kepada mereka. Orang baik tidak akan melupakan jasa para pendahulunya. Ada ungkapan bijak yang menyatakan, ingatlah jasa mereka yang membuatmu berada pada posisi sekarang. Jika belum bisa membalasnya, minimal sertakan mereka dalam doamu. Yang keenam, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat raja atau pemerintah. Kita adalah umat Buddha yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus taat dan patuh pada ideologi negara dan konstitusi yang berlaku di negara ini. Jangan kita memiliki pikiran atau niatan untuk mengganti ideologi negara yang sudah mengayomi dan menyerap aspirasi masyarakat Indonesia. Di samping itu, sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Inilah wujud perilaku orang baik pada negaranya. Yang ketujuh, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat para dewa-dewi. Budaya masyarakat mengenal tradisi puja kepada dewa-dewi atau penunggu tempat. Hal ini tidaklah dilarang dalam agama Buddha. Cuma dalam melakukan puja tersebut hindarilah pembunuhan atau penganiayaan makhluk hidup sebagai persembahan dan lakukan itu sebagai bentuk penghormatan kepada lingkungan atau alam, bukan permohonan.
Yang kedelapan, orang baik melakukan hal yang bermanfaat buat para petapa dan brahmana. Kebikuan adalah cara hidup yang bertujuan untuk membebaskan diri dari duka. Biku bukanlah profesi, karenanya menjadi kewajiban para perumah tangga untuk memberikan dukungan yang berupa 4 kebutuhan pokok, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Nah, sahabat Dhamma, itulah penjelasan mengenai orang baik. Orang baik adalah orang yang mau berbuat baik kepada setiap orang, bukan hanya kepada sekelompok orang. Dan semua kebaikan itu dia lakukan atas dasar cinta kasih sayang yang dilandasi dengan kebijaksanaan. Nah, semoga sahabat Dhamma terus aktif, giat, dan semangat untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan Smart Education selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhamma Dana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.